Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aryani dengan NIM 190105020109 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Divi Dahliana, SEI MRI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis, layak atau tidaknya usaha ini dijalankan di kemudian hari. Baiklah, langsung saja. Usaha yang saya rencanakan adalah bisnis di bidang kuliner yang saya beri nama The Star Cafe. Hal yang melatar belakangi saya memilih usaha tersebut adalah perubahan perkembangan yang semakin pesat di segala bidang dan permintaan akan bisnis di bidang kuliner yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, alasan lain yang juga memperkuat adalah perubahan gaya hidup di masyarakat kita saat ini. Dari fenomena inilah muncul sebuah ide bisnis dengan melihat sebuah peluang investasi untuk mendirikan usaha kafe. Nama The Star Cafe sendiri dipilih karena memiliki arti kafe bintang, di mana saya berharap nantinya kafe ini bisa berkembang pesat setinggi bintang di langit dan bisa menjadi kiblat tren usaha kafe ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terpenting dalam sebuah studi kelayakan bisnis, yakni menilai layak atau tidak sebuah bisnis untuk dijalankan ke depannya berdasarkan beberapa aspek. 1. Aspek pasar dan pemasaran. Kita bahas terlebih dahulu tentang aspek pasar. A. Potensi permintaan. Kami melihat potensi pasar pada lokasi yang kami pilih, yaitu Kota Palangkaraya, di mana lokasi cukup strategis, dekat dengan sekolah, kampus, dan taman kota yang memungkinkan bagi masyarakat untuk membeli produk kami. Berdasarkan hal tersebut, kami menganalisis permintaan kebutuhan dari kalangan pelajar dan mahasiswa setidaknya 65% dan dari kalangan pekerja serta umum setidaknya masing-masing 15%. B. Potensi penawaran. Usaha bisnis kafe di daerah Kota Palangkaraya sendiri memang sudah cukup banyak ditemui. Namun, kami tentu saja melihat peluang di mana belum terdapat bisnis kafe berkonsep modern seperti yang kami tawarkan. Selain itu, produk makanan dan minuman yang kami sediakan juga berkualitas namun tetap terjangkau untuk masyarakat. Selanjutnya kita bahas aspek pemasaran. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar untuk kafe ini dikategorikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan letak geografis, terletak di daerah Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. 2. Berdasarkan demografis, yaitu untuk usia anak-anak, remaja, dewasa di sekitaran usia 14-30 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, dan pendapatan atau uang saku minimal 500.000 per bulan. 3. Berdasarkan psikografis, yaitu semua kalangan khususnya kelas menengah ke bawah dan gaya hidup suka nongkrong, suka berbincang dengan teman-teman. B. Targeting pasar. Untuk target market penjualan sendiri adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang berada di sekitaran Jalan Yosudarso, Menteng, Kota Palangkaraya. C. Positioning pasar. Kafe ini ingin menciptakan image dan citra bisnis kafe di benak konsumen sebagai market leader dengan nuansa modern dan mengedepankan cita rasa serta pelayanan terbaik. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix dari The Star Cafe. A. Produk. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ada produk makanan dan minuman yang kami tawarkan untuk konsumen. B. Harga. Teman-teman bisa juga lihat nih, ada tabel mengenai makanan dan minuman beserta harganya. Selanjutnya, C adalah tempat. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso nomor 80, Menteng, Kota Palangkaraya.
D. Promosi. Promosi yang kami lakukan diantaranya memberikan voucher kepada pelanggan di waktu-waktu tertentu, lalu promosi melalui jaringan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, memberikan diskon pada saat grand opening, dan banyak lagi cara lainnya. Oke, selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Teman-teman bisa lihat pada layar, ini adalah denah lokasi usaha kami, di mana ada beberapa faktor dalam penentuan lokasinya. Di antaranya, letaknya yang strategis, lalu mudah untuk menemukan sumber utama bahan baku, dan tersedia mengenai akses sarana dan prasarana. Juga tersedia tenaga kerja, serta ketersediaan listrik dan air cukup memadai. Yang kedua, kapasitas produksi. Nah, dalam proses produksi, kafe ini punya daya tampung sebanyak 8 meja yang masing-masingnya punya 4 kursi. Dalam hal ini berarti paling sedikit dapat menampung 32 orang konsumen dalam sehari. Luas bangunannya sendiri itu sebesar 50 meter kuadrat dengan rincian panjang 10 meter dan lebar 5 meter. 3. Penentuan layout atau tata letak usaha. Teman-teman bisa lihat ini adalah layout dan tata letak dari The Star Cafe. Ada 2 pertimbangan kenapa layout ini disusun seperti ini. Yang pertama adalah konsisten dengan teknologi yang akan digunakan. Artinya, teknologi yang kami gunakan akan telah ditetapkan dan diatur penggunaannya sejak awal secara baik dan dapat menciptakan kelancaran dalam pelayanan. Alasan yang kedua adalah optimalisasi penggunaan ruang. Artinya, pemanfaatan letak dan tempat ini diharapkan membantu secara optimal terhadap proses kelancaran dalam hal pelayanan. Selanjutnya, aspek hukum. Dari segi legalitas usaha, kafe ini tentunya dilengkapi dengan beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan bisnisnya. Di antaranya, yang pertama ada IMB atau izin mendirikan bangunan, yang kedua ada SITU atau surat izin tempat usaha, yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan yang keempat adalah NPWP. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Pertama, kita bahas perencanaan sumber daya manusia. The Star Cafe sendiri membutuhkan 9 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang manajer, 2 orang juru masak, 2 orang bartender, dan 2 orang pelayan, serta 2 orang kasir. Selanjutnya, standar kompensasi. Kompensasi terdiri dari gaji dan bonus. Adapun besarannya, untuk manajer sebesar Rp2.000.000, untuk juru masak dan bartender sebesar Rp1.500.000 masing-masing, dan untuk kasir dan waiters atau pelayan sebesar Rp1.000.000 masing-masing. Selanjutnya, aspek keuangan. 1. Kebutuhan modal awal. Jadi untuk pendirian The Star Cafe sendiri dibutuhkan total kebutuhan dana investasi dan modal awal sebesar Rp54.550.000. Oke, selanjutnya adalah aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya kafe ini memberikan dampak dalam aspek ekonomi, diantaranya pertama, memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mahasiswa di sekitar tempat usaha. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja. Yang ketiga, menggunakan sumber daya lokal. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar tempat usaha. Selain itu, kafe ini juga memberikan dampak dalam bidang sosial maupun budaya. Yang pertama, meningkatkan mutu hidup. Yang kedua, memberikan pengaruh positif. Oke, aspek terakhir adalah aspek lingkungan. Dalam hal ini, The Star Cafe memilih lokasi di tengah-tengah kota yang ramai dilalui oleh masyarakat sehingga lebih mudah untuk dilihat. Nah, limbah yang kami hasilkan itu berupa limbah rumah tangga biasa dan masih bisa diatasi dengan baik sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, fasilitas seperti parkiran, ruang outdoor, dan sebagainya itu dipastikan tidak akan mengganggu drainase maupun keadaan di lingkungan sekitar. Nah, salah satu upaya kami untuk mengurangi limbah yang kami hasilkan adalah kafe kami mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan
Dan sistem ini diaplikasikan secara nyata melalui daur ulang sisa limbah produksi. Misalnya, sisa bungkus kopi yang kami jadikan kerajinan tangan, dan kami akan mengurangi penggunaan limbah plastik dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.